Engkau ada bersama kami pagi ini. Amin. Engkau yang mengurapi kami. Amin. Engkau yang menjamah hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, dalam ibadah pada pagi ini, kami boleh merasakan Tuhan. Boleh mengalami Tuhan. Menikmati Tuhan nyata dalam hidup kami. Dalam ibadah pagi hari ini. Hatimu yang disenangkan Tuhan. Namamu yang dimuliakan. Satu hal kami telah percaya. Kami telah diberkati Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Lalu firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu secara khusus. Tuhan telah mengurapi kami. Tuhan mengurapi worship leader, singer, imam musik. Semua pelayan-pelayan Tuhan. Semua jemaat-Mu pagi ini, tidak ada yang tidak diurapi Tuhan. Semua kami dijamah Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus terima kasih. Terima kasih Tuhan, ambil alih pelayanan ini. Sebab semuanya Tuhan punya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya telah diberkati Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Imam musik tutup standby ya. Kita kasih tepuk tangan buat imam musik kita. Salah satu imam musik saya dengar hari ini, salah satu the best di Jawa Barat. Bahkan the best di dunia ya. Salam Bapak Ibu. Hari ini kita baca bersama-sama firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat 18. Multimedia bisa bantu kita. Yang sudah lihat katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Katakan lagi, penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh dengan Roh Kudus. Yang mau penuh Roh Kudus katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Hari ini saya khotbah gak lama. Saya ambil waktu 10 menit sampai 2 jam. Yang setuju angkat tangan. Oh, angkat tangan dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Enggak, kita ngalir saja sama Tuhan ya. Tapi harus tahu waktunya. Bapak Ibu, dari ayat yang sudah kita baca ada 2 penekanan yang sangat penting kita tahu hari ini. Penekanan yang pertama. Jangan kamu mabuk anggur. Jangan mabuk anggur. Sebab orang yang mabuk anggur akan hidupnya menguasai, mengikuti hawa nafsu. Saudara, selama ini kita mabuk anggur. Tanpa kita sadari, saudara. Banyak kita membiarkan diri kita hanyut di dalam segala perbuatan dosa kita. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di ibadah pertama, tidak ada yang mabuk anggur, katakan amin. Penekanan kedua adalah, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mau saya dan saudara mulai pagi ini punya pengalaman pribadi dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang setuju dipenuhi Roh Kudus angkat tangan saudara. Katakan yes. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, ini penting. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sampai Yesus datang kedua kali. Kerinduan hati Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia rindu saya dan saudara anak-anaknya. Orang yang percaya Tuhan. Punya pengalaman pribadi. Punya pengalaman pribadi. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, biar kita tangkap kerinduan Tuhan ini.
Saya berdoa semua jemaat yang ibadah pertama, pulang dari ibadah ini, hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Yang setuju angkat tangan, katakan amin. Tepuk tangan paling mulia buat Tuhan Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Menyenangkan hati-Mu. Saudara, kalau saudara dan saya ingin menyenangkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, biar kita minta sama Tuhan pagi ini. Penuhkan hati saya Tuhan, penuhkan hidup saya dengan Roh Kudus. Katakan amin. Saudara, Alkitab menulis begitu gamblang. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu memiliki dimensi yang rohani yang meningkat. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, kedewasaan rohaninya lebih cepat. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus pasti dipakai Tuhan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan paling mulia buat Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab menceritakan kepada saya dan saudara, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa Allah. Roh Kudus itu bukan angin. Roh Kudus itu bukan api. Tapi Roh Kudus adalah pribadi. Katakan amin. Roh Kudus adalah pribadi. Kenapa dia disebut pribadi? Sebab Alkitab berkata Roh Kudus memiliki pikiran. Dia punya pikiran. Dia punya perasaan. Dia punya kehendak. Artinya saudara, Roh Kudus itu bisa disenangkan hatinya oleh hidup saya dan hidup saudara. Tapi Roh Kudus juga bisa didukakan hatinya oleh hidup saya dan hidup saudara. Biar pagi ini semua kita ibadah jemaat yang pertama pagi ini. Hidup kita menyenangkan Dia. Katakan amin. Siapa mau menyenangkan Tuhan, angkat tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, waktu Yesus berada di muka bumi ini, Alkitab berkata, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Petrus penuh dengan Roh Kudus. Yohanes, Yakobus, hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Paulus hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Mulai minggu ini, saya dan saudara yang penuh dengan Roh Kudus. Yang mau dipenuhkan Roh Kudus, angkat tangan. Katakan amin. Tepuk tangan paling mulia buat Tuhan Yesus. Saudara, saya beberapa waktu lalu mengikuti kebaktian yang disebut kebaktian kepenuhan Roh Kudus di Surabaya. Saya duduk, saking banyaknya jemaat yang hadir,
Saya duduk nggak dapat di tengah, tapi duduk dekat imam musik. Dekat imam musik. Waktu pendeta berkata, siapa yang mau dipenuhkan Roh Kudus? Angkat tangan. Saya angkat tangan, saudara. Semua pada angkat tangan. Tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu mengalir di dalam hidup saya. Ada sesuatu yang mengalir sedang menjamah saya. Saya berkata sama Tuhan, sehingga saya tahu ini saya sedang mau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan jangan sekarang. Tuhan jangan sekarang. Nanti aja. Orang lain dulu aja penuhkan Roh Kudus. Saya jangan sekarang. Kenapa saya bilang jangan sekarang? Saya malu sudah. Kalau saya dipenuhkan Roh Kudus, saya bermanifestasi. Saya malu. Nanti apa kata orang? Saya gengsi. Saya bilang nanti dulu Tuhan, jangan sekarang. Begitu saya bilang jangan sekarang, tiba-tiba sesuatu itu terangkat dari hidup saya. Saya merasa hampa. Saya merasa kosong. Orang lain dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada yang berbahasa roh, ada yang menyembah Tuhan, ada yang bersuka cita memuji Tuhan. Ada yang sedang asik bersama Tuhan. Saya merasa hampa, merasa kosong. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sekarang penuhkan saya. Tuhan sekarang penuhkan saya. Saya gak gengsi lagi Tuhan. Saya gak malu apa kata orang. Penuhkan saya dengan Roh-Mu. Apa yang terjadi saudara? Sampai kebaktian selesai. Tidak merasakan apa-apa. Hari pertama tidak merasakan apa-apa. Hari kedua tidak merasakan apa-apa. Hari ketiga, hari terakhir. Sampai saya pukul-pukul bangku, pukul-pukul meja. Penuhkan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon anugerah Tuhan. Penuhkan saya Tuhan. Penuhkan. Kalau orang lain dipenuhkan, saya juga Tuhan rindu dipenuhkan. Sampai kebaktian selesai. Saya tidak merasakan apa-apa. Hancur hati saya. Saya di bangku nangis jadi-jadinya. Sampai jemaat bubar. Tiba-tiba satu hamba Tuhan datang deketin saya. Dia bilang ini, Dek, kalau hari ini kamu tidak dipenuhkan Roh Kudus, Tuhan sanggup memenuhkan kamu. Sepanjang kamu rindu akan Dia. Sepanjang kamu seperti rusa yang merindukan air. Sepanjang kamu haus mencari Dia. Dimanapun engkau berada. Di rumah, di kantor, di persekutuan doa, di kamar mandi, di tempat tidurmu. Waktu engkau berdoa menyembah Tuhan, kau katakan kau rindu akan dipenuhkan Roh Kudus. Roh Kudus sanggup memenuhkan saudara dimanapun kita berada. Katakan amin. Yang mau dipenuhkan Roh Kudus angkat tangan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya terhibur. Hati saya lega dapat ucapan seperti itu. Kami pulang dari Surabaya naik bus, kurang lebih 10 bus. Sampai di Jakarta, saya masih teringat omongan pendeta itu. Pada hari Kamis kami mengadakan satu pertemuan seperti FA, kalau sekarang cool. Seperti FA. Di rumah salah satu jemaat. Waktu itu malam kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba tanpa saya duga, Roh Kudus memenuhkan saya. Saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hati saya bersuka cita, hati saya mengucap syukur. Saya merasakan saudara, seperti surga pindah dari surga ke bumi. Saya merasakan surga ada di atas di bumi ini. Sukacita melimpah, damai sejahtera mengalir.
kekayaan rohani. Saya terima. Dan pagi ini, kekayaan rohani saudara terima. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya dipenuhkan Roh Kudus. Satu bapak bilang begini sama saya. Dia tepuk pundak saya. Sudah stop bahasa rohnya. Stop kepenuhan Roh Kudus. Terus satu lagi bapak yang satu lagi. Dibilang gini kepada temannya. Jangan, biarkan. Kasih kesempatan buat Pak Wiweko. Untuk mengalami lebih dalam kepenuhan Roh Kudus. Kasih kesempatan buat Pak Wiweko. Tanpa terasa pertemuan itu 2 jam sudah lewat. Mulai hari itu sampai saya menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Saya tidak pernah, tidak akan menolak dia dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara jangan gengsi, jangan malu. Jangan merasa nanti kata orang apa. Waktu Tuhan dan saya dan saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Biarlah kita berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu Tuhan. Saudara, saya mulai hari itu saya merasakan kebangunan rohani meningkat. Kondisi rohani bertambah-tambah. Kalau Alkitab berkata waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Tatkala Petrus dipenuhkan Roh Kudus. Tuhan mau saya dan saudara dipenuhkan Roh Kudus. Katakan amin. Sekali lagi mau penuh Roh Kudus, angkat tangan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya tuh waktu membaca Alkitab, Tuhan kasih pengertian begini kepada saya. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus memiliki potensi untuk menerima, mengalami 2 bentuk kekayaan rohani di dalam hidup orang itu. Bentuk kekayaan rohani yang pertama, kita baca bersama-sama, multimedia tolong bantu. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Multimedia tolong bantu. Yang sudah lihat katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh Kudus yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain Ia memberikan karunia bernubuat. Kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Katakan amin. Saudara, kekayaan rohani yang pertama, tatkala saya dan saudara dipenuhkan Roh Kudus, potensi kekayaan yang pertama ini Tuhan berikan buat saya dan saudara. Yang pertama Alkitab berkata, Roh Kudus memberikan karunia hikmat. Katakan karunia hikmat. Saudara, saya ingat cerita Alkitab waktu Salomo diangkat menjadi raja. Malam itu dia datang sama Tuhan. Dia berdoa, dia mempersembahkan korban bakaran. Tuhan tanya sama dia, apa yang kamu minta Salomo? Salomo berkata, aku minta hikmat Tuhan. Berikan aku hikmat. Berikan aku hikmat. Tuhan menjawab kepada Salomo berkata begitu dahsyat. Salomo, karena engkau meminta hikmat kepadaku, apa yang kau tidak minta, aku berikan kepadamu. Kekayaan aku berikan kepadamu.
kemasyuran aku berikan kepadamu. Aku berikan kepadamu apa yang tidak kamu minta. Aku berikan kepadamu. Karena engkau minta hikmat kepadaku. Saudara, biar pagi ini karunia hikmat Tuhan berikan buat saya dan buat saudara. Katakan amin, saudara. Rasul Paul Salomo berkata, supaya aku dapat membedakan dan menghakimi bangsa Israel, umatmu yang besar ini. Supaya aku dengan adil menyelesaikan setiap masalah di dalam negeri ini. Saudara, kita berada di zaman akhir. Tantangan, masalah tidak semakin kecil. Tantangan masalah semakin besar. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana memutuskannya, menyelesaikannya. Tapi Tuhan memberikan solusi buat saya dan saudara. Tuhan mengaruniakan hikmat di hati saya. Tuhan mengaruniakan hikmat dalam hidup saudara. Sehingga apapun tantangan masalah yang sedang kita hadapi, bersama Dia kita menyelesaikannya. Katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, karunia-karunia Roh Kudus adalah kekayaan rohani yang tidak ada taranya yang Tuhan berikan buat kita. Katakan amin. So, kita kadang-kadang sebagai orang Kristen datang ke gereja lebih tujuannya utamanya untuk menerima berkat secara jasmani. Enggak salah, saudara. Saudara ingin pekerjaan saudara diberkati, usaha saudara diberkati, rumah tangga diberkati, karir saudara diberkati. Itu enggak salah. Tetapi Tuhan mau mulai hari ini, kita dengar omongan Tuhan Yesus yang berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lainnya Tuhan tambahkan atas hidup kita. Katakan amin, saudara. Tuhan mau kita mencari hal-hal yang surgawi. Tuhan mau kita mengutamakan hal-hal yang rohani. Kalau yang rohani sudah Tuhan kasih, yang lain pasti nyusul Tuhan kasih. Katakan amin, saudara. Karunia 9 karunia ini begitu dahsyat, begitu indah. Begitu mahal, saudara. Tuhan mau berikan buat saya dan saudara. Sudah saya pesan buat kita semua. Jangan menghormati perkara-perkara jasmani melebihi perkara-perkara rohani. Jangan, saudara. Tuhan membuat dia cemburu. Tuhan membuat kita cemburu. Tapi kalau kita mengutamakan hal-hal yang rohani, yang Tuhan mau kita gapai, yang Tuhan mau kita terima, yang Tuhan mau kita alami, saya percaya berkat jasmani bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti berkati. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak selagi ku ada. Angkat tangan sama Tuhan, angkat tangan. Yang ku renungkan setiap waktu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
dengan pujian dan keagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Potensi yang kedua, kekayaan rohani yang kedua, yang kita pasti terima, kita alami dalam hidup kita. Mari kita baca dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai ayat 23. Multimedia tolong bantu kita. Galatia pasal yang kedua, pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 23. Yang sudah lihat katakan yes. Mari kita baca perlahan-lahan dengan iman. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Katakan amin. Kekayaan rohani yang kedua, yang tidak ada bandingannya di dunia ini, yaitu buah roh. Alkitab berkata buah roh yang pertama, kasih. Kasih. Berapa lama, berapa banyak, seringkali kita sebagai orang Kristen miskin kasih. Tapi Tuhan mau mulai hari ini, hati saya dan hati Bapak Ibu penuh kasih Tuhan. Amin. Untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesamanya. Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, di dunia ini kita tidak lama. Pada akhirnya semua kembali ke rumah Bapa. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, di surga tidak ada kebencian. Di surga tidak ada sakit hati. Di surga tidak ada kepahitan. Di surga yang ada adalah kasih Tuhan. Katakan amin. Mari kita belajar mulai hari ini. Untuk hati kita penuh dengan kasih. Mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama saudara. Kalau ada di antara kita yang kebaktian pagi ini, menyimpan sakit hati, menyimpan kebencian, tanpa kita sadari, atau kita sadari, biarlah di kebaktian yang pertama ini kita berkata, Tuhan, aku buang semua kebencian, aku buang semua sakit hati, aku rindu kasih Tuhan memenuhi hidupku, supaya aku bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Yang setuju katakan amin saya. Karunia-karunia rohani berguna di muka bumi ini. Tapi buah roh itu berguna bukan saja di bumi ini, sampai ke bawah ke surga. Buah roh itu ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, pagi ini kita memiliki buah roh ini. Katakan amin. Siapa yang rindu memiliki buah roh dalam hidupnya, katakan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau dengan segenap diriku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Buah roh itu adalah karakter Kristus. Buah roh itu adalah karakter Kristus. Tuhan mau saya dan saudara semakin hari semakin serupa dengan Dia. Katakan amin. Dia memiliki buah roh, seluruh buah roh Dia miliki dalam kehidupannya. Tapi Tuhan mau bukan saja Dia, saya dan saudara anak-anaknya memiliki buah roh dalam hidup kita. Katakan amin. Yang merindu memiliki buah roh, angkat tangan. Tepuk tangan paling banyak buat Tuhan Yesus. Saya berdoa biar mulai hari ini saya dan saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.